Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dimanapun sore mas sore ya? Iya. Oke. Selamat sore semuanya dimanapun kalian berada, baik yang di Indonesia ataupun di Malaysia, di Singapura ataupun di negara-negara lain, termasuk planet lain juga Pluto. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, termasuk ini bintang tamu yang begitu dengan bintang 5 lah pokoknya ya. Bintang 5 lah. Bintang 5. Oke, gimana perkenalan dulu? Ya, perkenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya Taufan Fadli. Taufan Fadli. Biasa dipanggilnya ya Topan lah, gampangannya gitu. Oke, sebelumnya saya terima kasih dulu nih udah diundang di channelnya Mas Imam. Ya, terima kasih. Gimana Mas Imam? Sore ini kita ngobrol apa nih? Enaknya sih kita ngebahas ya obrolan di sore hari lah, obrolan santai. Obrolan santainya gimana? Ya mari kita bareng-bareng ngobrol bareng-bareng dari hal mungkin enaknya gimana kita ngobrol tentang orang tua aja. Oke, siap. Iya. Bener tentang orang tua. Ya, orang tua gimana? Dimana orang tua itu kan memang sentralnya seorang anak ya kan. Benar. Tanpa mereka kita pun nggak ada. Mungkin indah sekali apabila kita bahas di sini bareng-bareng dengan Bang Topan Fadli ini, atau biasa disebut dengan DPO, ya kan? Jangan DPO, aduh. Ini cukup kawan-kawan channelnya Mas Imam aja yang tahu nih DPO soalnya nih. Bahaya. Biasanya guyonannya Mas Imam DPO. Ini DPO tetap ini, bukan PNS. DPO tetap. DPO tetap. Bukan ya. PNS bener. Gimana Mas Imam tentang orang tua? Orang tua itu kan kalau dalam Islam orang tua itu dibagi menjadi 3 ya Bang Topan. Oh iya. Jadi ada orang tua yang melahirkan, ya berikut termasuk ibu dan bapak kandung ya kan. Iya. Ada juga orang tua yang mendidik rohani kita, atau psikis kita, sifat kita dan sebagainya. Itu adalah guru. Jadi guru termasuk orang tua ya kan. Iya, dan yang ketiga adalah orang tua mertua. Oh kan? iya. Nah itu adalah orang tua kita. Jadi orang tua dikelompokkan menjadi 3 di dalam Islam. Di dalam Islam. Cuma yang tetap paling utama adalah orang tua yang melahirkan kita. Ya kan? Jadi ini saya juga baru tahu nih. Baru tahu benar. Jadi ya di sini makanya kita ngobrol-ngobrol santai juga ya sedikit berbagi ilmu sama Mas Imam dan gimana ya. Ini saya jujur aja baru tahu ternyata orang tua itu dalam Islam dibagi menjadi 3. Iya. Bisa dikategorikan itu ya satu tadi orang tua kandung kita, terus yang kedua ada guru ya kan? Dan ketiganya itu kalau yang udah berumah tangga ya berarti mertua itu sama aja dengan orang tua kita ya kalau sudah berumah tangga ya. Iya. Itu benar nggak Mas? Benar. Bahkan ketika kayak bersentuhan juga wudhu kita nggak membatalkan. Walaupun itu sudah mertua ya. Iya. Nggak membatalkan karena itu memang sudah benar-benar menjadi orang tua kita. Berarti guru pun seperti itu atau gimana? Kalau misalkan guru tetap membatalkan. Tetap membatalkan. Iya. Karena dia ini ya cuma mengajarkan tentang ilmu ataupun psikis tadi ya. Oh ya benar. Tapi kalau yang tadi mertua itu udah seperti nggak batal. Seperti orang tua kita sendiri. Gimana Mas Imam pembahasan dari orang tua itu pertama-tama kita bahas dari mana nih? Kita bahas tentang orang tua adalah kewajiban kita dulu sebagai anak dulu lah ya. Apa mau sebagai orang tua dulu gimana hendaknya yang anak inginkan? Nah, kita kan di sini kita sebagai anak lah ya. Kita berarti kewajiban dulu lah kita sebagai anak kita kepada orang tua ya. Kepada orang tua. Ya kan kalau kewajiban kita kepada orang tua kan namanya orang tua itu seperti perwakilan malaikat di bumi. Oh, seperti ya kan? itu berarti. Utusan Tuhan yang untuk kita bakti dan sebagainya. Ya kan? Iya. Karena memang dalam hidupnya orang tua ini enggak ada lain kecuali anak di dalam hidupnya. Di dalam hidupnya ya kan. Di dalam hidupnya itu ya. Di dalam hidupnya orang tua selalu memikirkan anak. Tapi terkadang ya anaknya itu enggak memikirkan lah ya. Orang tua Benar. Kalau menurut saya orang tua ini sepanjang hidupnya memikirkan anaknya. Tapi anaknya kebanyakan malah memikirkan tetangganya. Kadang ya orang lain gitu ya.
ada malah ya itulah ya, apalagi kalau lagi dijatuh cinta gitu lah ya. Kalau jatuh cinta ya Boro-boro mikirin orang tua ya, mikirin diri sendiri aja kadang lupa. Iya. Namanya kadang lupa. Oh, benar. Lupa diri. Lupa diri. Enggak sadar diri. Karena di kamar ada tulisannya sadar diri. Iya. Itu selalu kamar saya itu ada apa ya, ada slogan ataupun kata-kata mutiara yang nggak berharga. yang nggak berharga, sangat nggak berharga banget. Tapi sangat istilahnya sangat menyentuh lah. Kalau bahasa Arabnya sangat menonjok hati. Iya. Soalnya huruf kapital semua, sadar diri. Sadar diri. Itu kan lebih untuk diri sendiri kan? Diri sendiri. Sendiri. Buat introspeksi diri sendiri. Tapi terkadang kalau teman-teman ada yang main, kadang ya tersinggung juga, tersinggung. Padahal buat diri sendiri, sendiri. Jadi kita ya sebenarnya buat diri sendiri. Kadang orang lain kan ngelihat, wah jadi kok kayak gini. Padahal buat diri sendiri pertamanya gitu, utamanya. Jadi kita balik lagi ke topik yang tadi itu tentang orang tua. Kewajiban kita sebagai anak. Kewajiban anak adalah berbakti kepada orang tua. Itu semampunya. Jadi selagi orang tua ini mengantarkan, selagi orang tua ini menunjukkan, memerintahkan kepada anaknya perihal sesuatu yang baik, maka si anak ini wajib menuruti, wajib patuh terhadap orang tuanya sebisa dan semampunya. Ingat ya kan? Sebisa dan semampunya. Tapi ukuran bisa dan mampu itu perlu dicoba. Bukan aduh mak aku nggak bisa, tapi dicoba dulu bisa benar enggak. Ya contohnya kayak kita misalkan disuruh beli micin lah ya ke warung, nggak bisa ini, aduh lagi game, lagi ML-an lah ya, Mobile Legends kayak gitu ya. Padahal cuma disuruh micin ya, beli micin aja. Ntar udah ditulis di 100 WA-nya, aduh orang tuanya udah hayung pokoknya. Iya udah aneh-aneh, padahal cuma disuruh beli micin ya. Hanya suruh beli micin. Jadi sebenarnya kita harus mencoba dulu ya, dulu. Walaupun di situ ada kata-kata istilahnya semampu dan sebisa kita, tapi harus kita coba dulu. Benar. Iya, benar. Kalau misalkan kita nggak coba, kita nggak usaha dulu, kan kita nggak bisa tahu ya, benar. Tapi memang yang paling miris di abad kekinian ya kan. Abad sekarang lah ya. Kan. Saya nggak menyebut masa kini karena masa kini ini kalau menurut bahasa Arab masa kini artinya miskin ya kan. Aku nggak mau itu. Itu hanya perihal kata aja. Ya kan? Olah kata lah ya. Hanya perihal kata aja. Aslinya nggak apa-apa. Cuma aku lebih menghindari aja ya kan. Kekinian ya kan. Kekinian aja ya. Kekinian boleh kalau kekinian. Zaman kekinian. Berarti sekarang nih teman-teman nih dapat ilmu lagi. Dan sekarang jangan ngomong masa kini lah. Itu kalau bahasa Arabnya itu miskin. Nah, ini ilmu baru lagi. Jadi lebih baik kita ngomong abad ini, abad kekinian ataupun yang lebih gampang simpel, zaman now atau kekinian. Benar-benar. Ini ilmu terbaru dari Mas Imam nih. Saya banyak belajar dari Mas Imam tentang agama. Saya juga belajar dari teman-teman banyak sesuatunya. Sesuatu yang ya banyaklah perihal DPO gimana. Nah ya, jadi nanti dikasih trik akhir video ini, trik jadi DPO lah. DPO. Wow, ini cuma guyonan kita aja DPO. Supaya nggak sepanang gitu. Iya benar, di pondok biar nggak sepanang lah. Jadi kewajiban kita sebagai anak itu pertama harus berbakti ya. Berbakti kepada orang tua. Dan berbaktinya itu sebisa dan semampu kita, tapi harus kita coba dulu. Benar. Dan yang kedua gimana Mas Ivan? Kewajiban kita sebagai anak. Yang kedua adalah yang masih berbakti itu kan dikategorikan dalam sesuatu yang baik ataupun buruk. Nah, bentuk baktinya kita kepada orang tua apabila orang tua ini mengajarkan, memerintahkan sesuatu yang buruk, bentuk baktinya kita adalah menolak dan mengingatkan bahwa itu buruk loh, Ma. Buruk loh, Pak. Ya, itu kan? Misalkan kita kan itu buruk. Misalkan orang tua itu memerintahkan kita tentang sesuatu yang buruk lah ya, memerintahkan sesuatu yang buruk. Itu kita harus langkahnya itu mengingatkannya itu seperti apa itu, Mas Imam? Kalau dalam segi agama gitu. Kadang kan udah ya abad kekinian lah ya. Kadang kan anak udah tahu itu buruk, cuman bahasanya yang nggak benar seperti itu. Kalau adabnya itu seperti apa di dalam agama? Karena memang setiap manusia ini ada di dalam dirinya sesuatu yang merajai. Di antaranya ada rasa ya kan. Jadi kita coba dulu memahami sisi orang tua kita, di mana rasanya sedang tenang, sedang damai, sehingga
ya bisa menerima apa yang kita ucapkan. Oh, iya, Jadi iya. kita harus cari sikon dulu yang Momen tepat, lah ya, momen momen yang dulu yang tepat lah tepat ya. untuk kita berbicara daripada hati ke hati, ya kan. Yang mulai pertama ya bisa langsung berbicara bahwa Mak gini loh, Pak gini loh, bahwa yang Bapak atau Mak yang perintahkan ini ya bukan salah tapi kurang tepat loh ya. Kurang bagus lah ya. Kurang bagus. Terus kita sertakan dengan kalau gini Mak, gini jadinya gini gak baik loh Mak. Tapi kita tetap jangan menggurui, ya kan? Jangan menggurui. Benar. Kita cuman sekedar membatasi, maksudnya dalam artian itu ada batasannya lah ya, Ada mengingatkannya ya. Iya. Warningnya ada batasannya. Ada batasannya. Kalau bisa lebih halus lagi, Lebih halus. kita sampaikan dalam bentuk cerita. Gini loh Pak, gini loh Mak, ada cerita gini. Kalau menurut Mama, Bapak gimana tanggapannya? Padahal dengan perintah beliau tadi yang kurang bagus kurang untuk bagus. kita jadikan cerita lah ya, Iya. cerita lah ya, kita analogikan seperti itu ya. Jadi Ya. orang tua mau tidak mau, oh iya, ternyata dari kisah ini aku juga telah melakukan sesuatu yang salah ya kan. Ada anakku itu ya. Oh iya benar. Berarti tetap ada ininya ya, warningnya dan batasannya untuk mengingatkan orang tua itulah ya. Iya. Jadi itu kan yang kedua tadi apa? Pertama berbakti, kedua itu Dia masih berbakti juga, tapi berbakti. bentuk berbaktinya yang beda. Beda. Ah, iya. Terus yang ketiga ada nggak Mas Iman? Dalam agama kita kewajibannya seperti apa sebagai anak kepada orang tua? Dia menjaga nama baik orang tua. Menjaga lah ya. Menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik itu dengan cara kita tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, Iya. ya kan? Bukan dengan cara kita berlaku sesuatu yang tidak baik, tapi secara tersembunyi ataupun gimana, ya kan? Jadi memang harusnya kita benar-benar dimanapun tempat, dalam kesunyian, dalam keramaian, kita benar-benar semampu kita, sebisa kita Ya, menjaga nama baik orang tua kita. jaga nama baik orang tua dengan cara tidak melakukan Berlaku sesuatu lah ya. yang tidak baik. Benar. Nah, Iya. terus yang paling pokok itu adalah doa. Dua. Doa kita kepada orang tua, meskipun kita sadar diri kita banyak dosa, ya Hmm. kan? Tapi kita tetap harus mendoakan orang tua. Karena ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang ini mengalami kerumitan dalam hidupnya, Ya. karena boleh jadi itu akibat kurang mendoakan orang tua. Itu hanya karena kurang aja, Karena kurang ya, Kurang, padahal apalagi. kurang ya. Apalagi nggak pernah sama sekali lah ya. tidak pernah sama sekali. Benar. Iya. Jadi ya sangat sentral sekali, sangat Sangat berpengaruh sekali lah ya. berpengaruh sekali yang namanya orang tua kepada anaknya. Jadi kewajibannya mendoakan lah ya dalam Iya. intinya itu ya. Terus ada lagi apa gimana nih Mas? Ya udah itu aja. Oh, kewajiban kita ya itu. Kewajiban kita Nah kepada itu jadi orang tua. apa subscriber ya, subscribernya channelnya Mas Imam nih. Jadi kewajiban kita sebagai anak itu ya itu yang tadi yang kita sudah jelaskan, berbakti dan paling intinya itu mendoakan selalu orang tua, maupun yang masih ada ataupun yang udah nggak ada ya. Iya. Karena tadi itu doa adalah penting. Jadi sekecil apapun ataupun sekurang apapun itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Iya. Benar nggak Mas? Benar. Seperti itu. Jadi di sini aku dan kalian semua lah ya pemirsa channelnya Mas Imam ini. Jadi kalau kita kurang doa kepada orang tua itu ya sangat berpengaruh ya Mas Imam ya. Jadi itulah kewajiban kita sebagai anak, berbakti, menjaga nama baik orang tua dan mendoakan selalu orang tua yang masih ada ataupun tidak ada. Jadi itu kewajiban kita sebagai anak. Dan sekarang hak deh Mas Imam, hak dulu kita sebagai anak nih. Hak kita sebagai anak. Iya. Hak kita sebagai anak ya gimana ya? Kita berhak untuk diperlakukan baik oleh orang tua. Mulai daripada kita balita sampai dewasa, ya kita harus orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya. Terutama tentang agama lah. Terutama tentang agama. Iya. Jadi aslinya bukan kewajiban seorang guru ataupun gimana untuk mengajari anak orang lain, bukan. Tapi si orang tua itu yang lebih berkewajiban untuk mengajari anaknya sendiri. Oh berarti jatuhnya hak kita sebagai anak ini adalah kewajiban orang tua ya. Aslinya, iya. Jadi ya sinkron lah ya, sinkron lah ya antara hak anak dan kewajiban orang tua itu
sinkron lah ya. Karena istilahnya gini ya, kita sebagai orang tua, kalau kita sudah sebagai orang tua, kita wajib ya istilahnya memfasilitasi ataupun memberilah fasilitas tentang pendidikan ataupun segala macam halnya itu. Dan itu adalah hak sebagai anak kita ya. Hak sebagai anak mendapatkan pendidikan dari orang Nah, tua. jadi ini teman-teman kita belajar juga, kita hak sebagai anak itu kita sekalian membahas juga kewajiban kalau kita nanti sudah berumah tangga ataupun kita sudah jadi orang tua. Nah, ini sekalian kita bahas aja ya. Jadi soalnya sinkron, menurutku sinkron sih. Sinkron. Menurut saya sinkron. Jadi gitu. Jadi mendingan kita kalau misalkan itu kita nggak usah jadi kita nanyakan hak sebagai anak, jadi kita langsung menanyakan lagi kalau kita sudah jadi orang tua gitu lah ya. Sudah jadi orang tua ya. Jadi kalau kita sudah jadi orang tua, kita berkewajibannya menurut agama gimana nih Mas Iman? Ya memang memberikan pendidikan. Nah, tapi kan tidak setiap orang tua ini mempunyai ilmu yang mumpuni, memadai, ya kan? Benar. Maka karena kesadaran itu, orang tua wajib menitipkan anaknya kepada orang yang bisa mendidiknya. Katakan misalnya Pak Kiai atau guru dan lain sebagainya. Jadi karena memang ketika orang tua enggak mampu untuk mengajari anaknya sendiri, maka harus diminta kepada orang lain untuk mengajari. Karena ya itu tadi ya, kita sebagai orang tua, kalau kita ilmunya merasa tidak mumpuni tadi, memadai dalam hal mengajarkan tentang ilmu agama, kita bisa menyerahkan atau gimana nih bahasanya? Menyerahkan kepada guru gitu Pak ya. Nah, menyerahkan kepada orang yang lebih berpengalaman lah, lebih lebih mempunyai ilmunya ya lah ya, seperti itulah ya. Ya bisalah kita menyerahkan kepada guru atau apa, kiai gitu ya, dalam urusan hal agama tadi lah ya. Menyerahkan, memasrahkan supaya anak kita dididik sebaik mungkin loh Pak ya. Iya. Karena kita sebagai orang tua menyadari gitu lah ya. Kita balik lagi tadi di tembok kamarnya, sadar diri sadar diri ya. Kurang ilmunya. Ya. Jadi kewajiban pertama kita sebagai orang tua itu harus kita memberi dan memfasilitasi ya, segala kebutuhan anak kita lah ya, dari segi pendidikan ataupun segi ya kecukupan lah ya, makanan dan sebagainya. Bahkan ada suatu cerita gini Bang Topan. Jadi ada suatu cerita di alam akhirat itu kelak ya. Yang mungkin kelak atau gimana ya. Jadi ada cerita seperti itu bahwa ada seorang anak, seorang ini disiksa karena tidak tahu ilmu apa-apa. Nah setelah ia disiksa, terus ia tunggu dulu, malaikat tunggu dulu, aku nggak mau disiksa kayak gini, karena aku nggak tahu halal haramnya, larangan ini, aku tinggalkan perintah ini dan sebagainya. Ini bukan karena diriku, tapi karena orang tua aku tidak mengajarkan aku hal itu, atau tidak menitipkan kepada orang yang bisa. Jadi aku nggak mau dihukum sendirian. Karena aku tidak dikasih tahu ataupun tidak diberitahukan lah ya, istilahnya diberitahu tentang haram atau halalnya makanan ataupun segala macam apapun itu lah ya. Larangan dan perintahnya ya nggak diberitahu oleh orang tuanya. Terus ya usul seperti itu. Nah setelah itu orang tuanya dipanggil, masuklah ke neraka juga. Apa benar kamu gini? Kamu nggak mengajari anakmu gini, tidak memberitahukan bahwa ini larangan loh dan ini perintah yang harus dikerjakan dan sebagainya. Iya, aku nggak mengajari itu semua. Ya udah kalau gini kamu ikut, disiksa lah seperti itu. Nah jadi teman-teman nih kita harus berpikir dengan matang-matang juga ya, kalau kita misalkan udah waktunya untuk berumah tangga ataupun istilahnya umur udah cukup umurnya untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu. Jadi jadi kita harus berpikir matang-matang lah. Jadi nggak semua tentang pernikahan itu enak ya. Iya. Apalagi kalau kita sudah menjadi orang tua ya. Orang tua. Karena tanggung jawab kita itu makin besar makin besar ya. Besar sekali. Benar. Di akhirat jadi tanggung jawab. Jadi kewajiban sebagai orang tua itu bukan main-main lah ya. Bukan main-main. Karena kita juga sudah menanggung dosa istri kita juga ya. Kalau saya dengar sih seperti itu. Kalau menanggung dosa aslinya bukan gitu ya. Bukan mutlak semua dosa istri ini menjadi tanggung jawab suami. Tapi yang dimaksud ini ketika ada seorang istri ya kan melakukan kesalahan, melakukan dosa dan si suami ini tahu bahwa istrinya gini, tapi si suami ini diam aja, nggak
melarang atau enggak memberitahu jangan dek itu sesuatu yang dilarang agama jangan dilakukan, enggak, dia malah diam aja. Diam aja lah ya. Dan itu maka apa yang dilakukan oleh istri, suami dapat kecipratan. Seperti itu. Karena minimal ya si suami ini mengingatkan, dek jangan gini loh, jangan gini loh. Jadi bukan ketika setelah hijab bisa nikahkan dan sah semua dosa istri ke suami, enggak. Kasihan banget jadi suami. Itu gitu. Tuh teman-teman yang kita baru dapat ilmu lagi nih. Jadi kita ilmu tahu lah ya, jadi mengetahui. Jadi yang berpersepsi tentang pernikahan dosa istri diangkut semua setelah ijab kabul itu bukan gitu ya Mas Imam ya. Jadi setelah pernikahan ijab kabul itu, misalkan sang istri melakukan dosa dan kita sebagai suami membiarkan dan ya diam aja lah istilahnya, dia seperti gibah ataupun apa kan dosa yang paling beratnya sebenarnya gibah ya. Termasuk gibah. Nah kita diamkan aja padahal kita mengetahui. Nah itu baru kita yang kecipratan juga ya sebagai suami. Jadi bukan dari pas sebelum hijab dosanya dia masih single ataupun masih belum berstatus istri kita itu limpahkan kita semua. Jadi bahasanya tadi Mas enak banget lah ya, enak banget lah ya. Kasihan jadi suami. Iya, tahu gitu saya pas di sana jadi wanita aja gitu ya. Iya jadi iya. Jadi kita dapat ilmu baru lagi di sore hari ini lah ya. Jadi tentang kewajiban orang tua itu dan kita kewajiban sebagai seorang suami itu seperti tadi yang sudah disampaikan sama Mas Imam itu. Tar dulu Mas Imam, minum dulu nih. Oh iya sambil minum sambil santai nih. Kopi. Ini nggak disponsorin ya, takutnya. Ya tapi kalau misalkan ada sponsor ataupun mau endorse bisa lah hubungin hubungin kita lah di sini. Barangkali ada yang mau endorse jadi ya kayak minuman mineral ataupun ya bahasanya apa ya snack gitu ataupun baju-baju seperti ya mungkin punya brand-brand tersendiri yang bisa kita jadi podcast nih di sini ataupun ngobrol santai lah sore hari kayak gini kan bisa lah diterima lah ya Mas Imam. Ini saya minum dulu nih. Alhamdulillah seger ya. Seger banget. Ini sebenarnya nggak disponsorin cuman airnya seger banget. Dan ini maaf nih kan kalau itu nggak apa-apa lah ya sambil santai ngerokok. Jadi kita balik lagi ke topik tentang orang tua tadi ya Mas Imam ya. Tadi kan kewajiban kita sebagai orang tua itu harus kita memfasilitasi dari segi pendidikan ataupun jasmani seorang anak kita itu karena kita tadi itu kalau kita sudah berumah tangga dan kita jadi orang tua itu tanggung jawab dari segala maupun moral ataupun moral lah ya istilahnya seperti itu makin berat ya Mas Imam ya. Seperti itulah ya. Berat sekali. Jadi kalau menurut saya juga sih sebuah pernikahan itu juga bukan hal yang sepele lah ya. Memang itu butuh sesuatu yang persiapan matang-matang sekali. Iya benar siapa. Jadi kayak gini sih Mas Iqbal, saya juga kalau dibilang menyesal sangat menyesal sih ya. Jadi ini mah cerita pribadi aja kan ngobrol santai. Jadi di sini saya mau sih petik pelajarannya aja lah dari kisah yang dialami Bapak ini. Jadi dulu itu orang tua saya itu mengajari saya itu ya benar, nggak ada salah-salahnya. Nggak ada salahnya sama sekali. Saya akuin nggak ada salahnya sama sekali. Jadi ketika kecil saya diajarin suruh TPQ sore kan dari mulai TK tuh kan, TPQ sore dan disuruh sholat seperti itu. Tapi ya bertambahnya usia saya kan jadi gimana ya mikir jadi kok seperti ini kayak dikekang lah maksudnya seperti itu. Jadi kita nggak bebas lah ya sholat apa sih kayak gimana maksudnya bukan yang nggak tahu tentang sholat lama-lamain doang dulu itu saya gitu ya makanya kan saya bilang ini buat memetik hikmahnya aja lah ya. Orang tua saya itu dulu nggak sama sekali saya akuin sama sekali nggak salah mendidik saya dalam tentang hal agama karena disuruh ngaji disuruh sholat seperti itu kan udah kewajiban mereka ya kan. Nah kita sebagai anaknya ini yang tadi balik lagi nih ke topik yang pertama kita kewajiban kita sebagai anak padahal kita sudah diperintahkan hal yang baik tapi kitanya ini yang tadi dibilang Mas Imam tadi kitanya belum berusaha tapi kita udah nggak mau. Karena kita punya kesibukan
apa ya, kalau menurutku ya masih punya kesenangan yang kesenangan bukan kesibukan. Jadi kalau misalkan kesibukan bahasanya gimana ya, kayak udah tua aja gitu. Nah kesenangan pribadi lah ya, karena kayak main sama teman-teman ataupun apa, apalagi kan zaman sekarang kan udah gadget, apalagi berat di HP. Jadi orang tua saya itu mendidik saya nggak, dalam hal agama itu nggak salah, tapi sayanya aja emang yang ini, yang pribadinya ya. pribadi sayanya aja yang bandel lah istilahnya, seperti itu, nggak mau itu. Tapi pas SD itu emang saya istilahnya gini, dari SD itu almarhum, kan sekarang udah almarhum dua-duanya, iya almarhum dua-duanya. Jadi almarhum ibu saya itu pas saya kayak apa ya, istilahnya otaknya udah berjalan lah ya, udah berjalan dari SD itu sekitar kelas 5 kelas 6, dia itu menuntut saya seperti ini. Bukan menuntut sih ya, jatuhnya apa ya, seperti mengarahkan. Ya. Kan dulu saya hidup di Jakarta lah ya, di Jakarta, jadi bahasanya lo gua walaupun sama orang tua karena sudah terbiasa bahasa sana. Tapi ini diambil hikmahnya aja, baiknya aja. Jadi bukannya ngajarin nggak benar ataupun keluarga saya nggak benar. Jadi emang sudah bahasa Jakarta kan lo gua. Jadi adatnya. Adatnya seperti itu. Jadi mohon maaf dulu kalau misalkan nggak sopan. Jadi almarhum ibu saya itu menyuruh gini. Saya masih ingat banget di kelas 5 SD kayaknya. Karena di situ saya udah bisa berpikir lah ya. Di umuran segitu, lu kalau mau main, mau kemana lah keluar rumah, yang penting lu sholat dulu. Di situ pertama saya gini, saya nggak sholat. Giliran saya pulang main, tuh digebukin bener Mas Imam. Digebukin bener tuh, udah nggak pakai sapu, udah pokoknya ada di rumah apa istilahnya apa, udah digebukin ke saya. Nah di saat itu, ya itu saya pas sudah SMP lah. Nah SMP kan saya pindah ke Karawang. Pindah ke Karawang itu saya pindah ke Karawang pas SMP. Nah di situ kan ya saya ikut-ikut geng motor lah gitu ya, ikut-ikut geng motor dulu. Nah di situ saya jadi sholat itu jadi karena takut digebukin sama orang tua. Paksaan jatuhnya, paksaan diri sendiri bukan paksaan orang tua. Orang tua kan benar memerintahkannya, mengarahkannya benar. Cuman di dalam diri saya sendiri itu jadi kayak paksaan. Nanti gue kalau nggak sholat digebukin nih gue. Nah karena pernah nih satu hari nih, jadi saya pulang sore itu lupa sholat asar, jadi main bola tuh pulangnya kan kalau dulu kan main bola kalau belum ajan maghrib ya itu belum kelar, itu invasi injury time sama ya berarti ya. Jadi kalau pas istilahnya di sini sholawatan lah ya, sholawatan itu istilahnya perpanjangan waktu lah ya. Jadi pas ajan udah prit kayak gitu. Nah saya pulang itu dulu kan belum ada sanyo lah ya, sanyo apa sih, mesin pompa air gitu. Itu masih pompanya pompa yang ini tau nggak Mas Imam nih? Oh iya itu. Nah pompa yang itu. Jadi saya pulang langsung ke kamar mandi, itu kan pompanya gagangnya besi itu, itu bisa dicopot. Itu nggak tahu kenapa almarhum mama itu dicopot gitu besinya, dilempar. Padahal saya udah ngeles nih. Tapi ya namanya juga orang tua dibantu malaikat kali lah ya. Kenal pas banget sini saya, dus. Jadi gitu, wah di sini berdarah, langsung nangis saya tuh di situ. Padahal udah kelas SMP lah, udah gede lah, udah kelas 2 SMP tuh. Karena itu kelupaan sholat asar. Nah dari situ saya makin di hati di diri saya itu jadi jadi oh iya gue harus sholat. Jadi harus sholatnya itu karena paksaan bener, takut. Iya beneran Mas Imam. Jadi takut banget ya gitu. Dimulai saat itu pas kejadian itu ya, lemparan gagang pompa lah itu, tragedi gagang pompa itu. Jadi saya merasa kayak sholat tuh ya paksaan bukan sebuah kewajiban. Nah di situ saya ya makin bandel, tapi saya bandelnya itu, tapi saya sholat, tetap sholat karena ya itu karena paksaan dari diri saya itu menganggapnya itu paksaan bukan kewajiban. Padahal orang tua mengarahkannya yang benar, tapi di diri saya salah menganggapnya lah seperti itu. Jadi kayak misalkan saya mau ke geng motor nih, iya ke geng motor, jadi kan berangkat jam 8 malam. Ya saya sholat dulu itu di situ, tetap melaksanakan sholat. Nanti pulang subuh sebelum subuh nih pulang sholat dulu sebelum tidur, iya kayak gitu. Jadi tetap sholat walaupun bandel, tapi ya itu karena paksaan. Nah makanya di situ saya merasa ada yang kurang lah, tetap. Benar tetap, maksudnya ada yang kurang dalam artian gimana ya?
kurangnya itu baru dirasakan ya saat-saat ini aja. Jadi kayak ilmu tentang agama saya kecil banget lah, maksudnya masih minim banget. Dan di saat saya istilahnya kayak masih muda itu, ya tetap dibilangin orang tua itu menganggap itu apa sih, cerewet banget. Iya. Selalu dinasihati orang tua ataupun hal-hal baik lah ya. Di saat saya masih muda itu, saya nganggapnya ini bukan nasihat, kayak larangan. Apa kalau menurut saya itu larangan. Ada ancaman gitu lah ya. Bukan. Jatuhnya bukan ancaman sih. Jadi kayak kalau kamu nggak sholat gini di, oh iya. Nah iya, itu tentang apa yang sholat. Kalau misalkan kayak tentang arahan yang harus berbuat baik, udah lalu jangan tawuran, jangan perang terus dalam geng motor gitu. Itu apa ya, jadi kayak saya di saat umur saya yang masih muda lah istilahnya seperti itu, walaupun sekarang juga masih muda, iya. Amin. Kelihatan kan, ya mukanya kayak gitu, jadi kayaknya agak percaya banget nih pemirsa nih. Ya, benar. Jadi apa, di saat saya umur masih belia lah istilahnya, sebelum masih muda, itu nasihat ataupun wejangan orang tua itu menurut saya itu sebuah apa ya, omong kosong. Jadi ketika lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gini, apa sih ini orang tua cerewet banget, apa sih ini orang tua cerewet banget, seperti itu Mas Imam. Jadi apa ya, baru kerasanya tuh di saat ini, setelah apa ya, naik menurutku sih setelah mereka nggak ada, setelah benar-benar kehilangan, benar-benar kehilangan, baru menyadari bahwa peran orang tua itu penting banget. Jadi ya kalau ya kawan-kawan yang menonton channel ini ya, dan pas video ini, jadi yang masih muda-muda itu sebenarnya orang tua itu sayang sama kalian semua. Dan istilahnya omongan mereka itu ya, saya pernah di umuran istilahnya muda lah seperti itu. Emang bagi di jiwa muda itu apa sih nih? Iya. Orang tua ngomong kayak gini kalau terus. kata Abu Haji Mumin Al-Fajar kan memang anak muda ini sangat butuh nasihat. Tapi jiwa muda menolak nasihat. Jadi jiwa yang masih muda ini menolak nasihat. Nah, itu ya melakukan sesuatu yang itu benar banget berarti kalau kata Abah ya, guru kita benar. Karena ya itu sih saya sangat mempercayai. Karena pas di saat kita masih muda itu, apapun nasihat dari orang tua itu, aduh ya terasa malah apa sih nih kayak gitu, kayak males jujur aja. Tapi sebenarnya nanti kalian rasakan ataupun saya ini ngomongin diri saya sendiri, saya merasakannya tuh di saat tidak seperti ini Mas Imam. Di saat mereka nggak ada itu, ya kita ada masalah ataupun ada apa, kita mau ngadu kemana? Kayak gitu. Jadi ya sebuah nasihat dari orang tua itu penting banget dalam buat kita mengalami kehidupan ini. Wah, ini nih ada bintang tamu satu lagi nih, Mas Jidan, Gus Jidan. Iya. Sini enggak? Sini ngobrol. Nah, kalau Gus Jidannya malu-malu ya. Jadi kalau misalkan kita ngebahas orang tua itu, ya menurut pribadi saya sendiri sih, aduh udah nggak ada duanya lah gitu. Sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Jadi saya dulu juga, mungkin next time-nya ya kita bahas tentang rumah tangga lah ya, baru kita makanya kalian semua yang subscribe channelnya Mas Imam, nanti ada part 2-nya tentang rumah tangga nih. Lebih seru lagi, pengalaman pribadi. Apa mau request tinggal komen aja. Soalnya dulu banyaklah pengalaman yang aneh-aneh pokoknya. Bukan aneh-aneh dalam artian dalam kehidupan itu banyak yang bisa jadi pelajaran gitu. Nah, kalau sekarang kan temanya orang tua, jadi menurut saya sih orang tua itu dalam pribadi saya sangat penting Mas Imam, beneran. Nanti kerasa itu setelah nggak ada. Kalau masih ada ya, aku pribadi jujur aja sampai detik inilah, kalau misalkan masih ada, aku masih belum bisa menerima apa nasihat dia. Karena jujur aja menurutku aku orangnya yang egonya tinggi juga. Aku diri pribadi itu tinggi banget kan. Jadi apapun yang dibilang orang tua, nasihatin orang tua itu selalu mental. Iya, karena aku nggak bisa menurunkan egoku seperti itu. Jujur aja Mas Imam. Tapi setelah nggak ada itu aku baru menyadari. Kesadaran setelah datangnya kehilangan. Nah, iya itu makanya gimana ya? Ya buat gimana? Buat teman-teman semua yang masih ada orang tuanya, mungkin
ini buat pembelajaran lah. Nanti kalian tolonglah yang masih orang tuanya lengkap, walaupun ataupun masih ada seperti itu, jadi tolonglah sayangi mereka lah, dan dengarkanlah mereka. Jadi kerasanya itu pas sudah nggak ada Mas Imam, beneran saya ngakuin sendiri mengakui sendiri, bener. Pas misalkan lagi ada pun, mungkin kalau saat ini masih ada, mungkin saya nggak di sini. Iya bener, saya nggak di sini, nggak pondok di sini. Karena apa? Ya itu tadi masih belum menerima, karena egonya tuh tinggi banget saya pribadi seperti itu. Jadi setelah nggak ada ya bingung, malah mau curhat kemana, mau pulang kemana, bingung. Jadinya nanti kayak lagu Ayu Ting Ting, kemana-kemana kan gitu kan, gak enak. Iya, alamat palsu. Jadi memang rumah ternyaman adalah orang tua sih. Bener. Jadi dulu almarhum bapak itu pernah, saya kan ikut tawuran, terus ikut geng motor lah ya, di salah satu geng motor di Jawa Barat yang cukup terkenal juga lah. Jadi ketahuan dan masuk ke pihak berwajib lah gitu, ke pihak berwajib. Jadi saya kabur ceritanya, dicari, yaitu DPO. Itu DPO beneran ternyata benar. DPO beneran dari pihak berwajib itu, saya kabur. Dan orang tua bapak dulu kan belum ada WA ya, masih nelpon biasa. Lu mendingan pulang, lu sejauh-jauh lu pasti balik ke orang tua, kayak gitu. Itu pesen almarhum bapak, ngomong kayak gitu. Lu mending pulang, lu mau kabur kemanapun ataupun lu pergi kemanapun pasti baliknya ke orang tua, kayak gitu Mas Imam. Bener ya, bener. Jadi gitu, kalau ada masalah ya selesaikan, seperti itu pesan orang tua. Makanya saya bilang tadi, setelah kehilangan tuh baru merasa. Kalau masih ada tuh ya susah banget benar. Jadi segitu pentingnya peran orang tua di dalam kehidupan saya. Tapi ya itu gimana lagi, aku tersedarnya menyesali itu setelah nggak ada, beneran. Sekarang kayak misalkan aku kangen, bisanya cuma kalau baca doa. Mau ke makom kita ngobrol sendiri, nanti kayak orang gila. Iya, mau doa kangen gimana gitu kan. Walaupun itu cuma dimimpiin ataupun nek rasaku sih aku nggak puas. Ya. Aku sendiri nggak puas dalam mimpi cuman itu. Kalau masih ada kan kayaknya enak banget buat meluk loh, bener. Buat meluk enak banget. Aku kangen meluk mereka berdua, serius. Bukannya aku lebay ataupun alay lah, tapi jujur dari hati aku kangen. Aku dulu setiap tidur itu karena almarhum bapak condong ke aku. Ya istilahnya kalau bahasa sekarang itu gitu, sangat nyayangi banget, anak kesayangan lah. Karena kan aku 5 bersaudara, aku anak tengah-tengah, anak ketiga. Jadi aku sama adikku itu jaraknya jauh banget. Jadi sekitar beda 7 tahunan. Tadinya istilahnya aku mau anak bontot gitu. Ternyata ya Allah ngasih rezeki lagi, lahir adik kan, jarak yang cukup jauh juga. Nah di situ aku disayang banget Mas. Jadi setiap malam tuh walaupun aku udah gede, udah SMA lah, itu setiap malam kalau beliau almarhum setiap pulang kerja itu selalu aku ngerasa kepalaku selalu dilus. Jadi aku pas di saat itu sih aku apa sih lah itu iya kayak anak kecil banget lah, malah merasa risih. Tapi di saat sekarang itu yang dikangenin, itu yang dirindu banget lah. Iya, kadang misalkan ada yang lagi tidur kamar dengar sulit, sangkain bapak totonya aduh, dan kayak gitu. Itu yang sangat aku rindukan dari seorang orang tua tuh, kayak gitu. Nah disayang banget aku sama almarhum bapak itu ya setiap malam itu. Ya sekarang mau gimana? Yang menurutku walaupun lewat mimpi kayaknya kurang aja ya. Kayak istilahnya makanan kurang mangsako lah, ataupun kurang kunir seperti itu. Jadi ya menurutku ya orang tua itu sangat vital lah dalam kehidupan aku pribadi. Mungkin ya buat kawan-kawan semua juga penting juga lah ya. Tapi ya makanya tak ingetin lagi, mungkin kalau yang masih muda-muda ya pasti berpikiran apa sih nih orang tua, apa sih nanti kalian tuh merasa tuh di saat nggak ada ataupun nanti ya nggak saat ini. Karena memang untuk kesadaran tidak harus sekarang atau gimana sih, kadang datangnya terlambat, entah itu setelah kehilangan, setelah kesakitan, ataupun ketika kita
mengalami menjadi orang tua ternyata ya orang tua kita dulu Iya. seperti ini didik kita ya, apalagi kita sudah jadi seorang tua, aku punya anaknya anaknya gak jauh beda bang beda-beda. kita ya kan, gimana Berasa banget, nah, ya. baru berasa banget di situ, benar di situ. Jadi ya teman-teman semua yang masih mempunyai kedua orang tuanya lengkap ataupun salah satunya masih ada, tolonglah dijaga, disayangi, karena ya orang tua itu gimana ya, ya pokoknya segalanya lah ya. iya. Kalau saya dari orang tua dari mulai kecil juga bapak udah nggak ada, jadi lebih banyak bersama dengan ibu. Jadi yang namanya wanita ya memang lebih kumplit dan kasih sayangnya, mungkin ketegasannya kurang ya. Jadi ketika aku kecil ini aku memang gak pernah dipukul ataupun gimana, tapi tetap diselusupin nasihat gini loh. Bahkan ketika aku masih kecil, masih SD-an, sering kali ibu ini berbicara tentang pernikahan padahal masih kecil. Besok gini ya, padahal seandainya kamu besok punya istri, carilah istri yang baik ya, yang enggak membuat kamu nangis gitu. Karena mama ini kasihan banget sambil tiduran di atas betisnya, enak banget ya Allah, nyaman. Diambil di pangku lah ya, pangkuannya ya. Iya benar. Enak banget, ya Allah. Nah itu yang aku kangenin itu mas, masih benar terus. Saya kangen banget dalam momen-momen seperti itu. Jadi ya saat dielus kepalanya itu sangat karena kalau aku kayak gimana ya, berbanding terbalik lah ya, tadi aku bilang tadi lah ya, saya bilang tadi bapak itu sangat nyayangi aku. Jadi kalau ibu malah naik menurutku jadi perannya ke bapak. Iya, ke bapak aku. Jadi si mama ini tegas banget ya. Pokoknya kalau bahasa Jakarta itu hantem aja udah, tonjok aja. Tapi kalau bapak, almarhum bapak, aduh ya sama sekali nggak pernah namanya nyentuh tubuh tuh nggak pernah. Tapi kalau ibu ada sering banget, si mama mah sering banget, beneran si mama sering banget. Tegas emang kalau si mama. Makanya aku kalau di pas dulu masih ada orang tua, itu aku sangat takut tuh sama si almarhum mama, sangat takut. Tapi kalau ke almarhum bapak, wah, gimana ya? Kayak sewenang-wenang lah. Ya kalau bahasa sekarang ngelawan enak banget kayak gitu, ngelawannya kayak enak teman banget. sendiri lah ya. Iya, kayak takut gitu. apapun. Bener. Seperti itu, apalagi ya nanti ada part 2-nya kita, maksudnya yang nggak benernya juga ada seperti itu, jadi nanti kita bahas lagi lah buat part 2-nya atau part selanjutnya, enak lah. Jadi kalau almarhum mama itu wah sangat tegas banget. Jadi kayak naik nurut kayak kebanding terbalik, si mama jadi bapak, si bapak jadi mama. Ke aku ngerasanya seperti itu. Karena yang sering main tangan jujur aja itu almarhum mama. Ya. Iya, si mama tuh, pokoknya aku gak sholat ya kan, udah hantem yang ada di depan dia dibuat hantem gitu. Jadi kalau misalkan almarhum bapak mah enggak. Udahlah anaknya ngapain sih digitu-gituin terus ya kan. Iya. Lu kan jodoh lu malah dia yang ribut jadinya ya kan. Karena si almarhum bapak tuh bela aku kayak gitu. Nih si mama itu almarhum enggak. Pokoknya tegas banget lah. Lah kan dia anak nggak sholat ya kan, udah gede malah nggak sholat kayak gitu. Jadi itu aku balik lagi, sholat itu dulu bagiku tuh kayak apa ya, ketakutan tersendiri lah. Kalau aku nggak sholat nggak bisa main kayak gitu, nggak bisa keluar lah. Dihajar. Udah kalau pulang-pulang udah pasti bengep lah istilahnya gitu. Dia kan bukan bengep berantem, ini bengep digebukin orang tua. Nah di situ aku nggak ngerasa dendam ataupun apa, karena emang aku nyadari di saat waktu itu pun aku menyadari aku nggak dendam karena aku menyadari ini salahku. Cuman aku salah persepsi ketika almarhum mama itu nyuruh aku sholat. Cuman aku salah persepsinya di situ. Karena aku sholat itu karena paksaan, bukan karena kewajiban aku sebagai seorang muslim ya, dan kewajiban orang agama Islam lah seperti itu. Karena kayak menurutku dulu kalau gua nggak sholat nih ya, wah udah pasti babak belur lah. Gitu, jadi kayak kekhawatiran sendiri. Pernah tuh di suatu waktu gitu momen ya kan, jadi aku posisinya nginep pulang lah pokoknya nginep tuh. Nah terus itu kan kalau dulu di sana ini makanya cerita jeleknya aja cuma ambil hikmahnya. Aku perang antar geng motor itu siang hari ya, hari Minggu jam 10 siang tuh perang sampai siang lah pokoknya, orang perang sih kayak gitu kan teh.
Nah pas ada aja nyuhur, aku inget. Iya, harus aduh, sholat ini. Sholat deh. Iya. Kalau kan digebukin nyokap gua, kayak gitu. Itu aduh. beneran lari, Bener, sholat. enggak, jadi kan posisinya dulu kan aku kan di bagian apa sih kan dulu joki kan ya. ada joki motornya kan. Nah. Jadi ada tim perang, ada tim joki. Nah terus pas itu dengar ya kan apa? Ajan jujur ya? Iya jujur ya. Gue sholat dulu. Biko lagi perang. Gitu. Iya, lagi perang. Enggak tahu gue diomelin nyokap gue. Katanya udah langsung balik. Nyari masjid itu, nyari mau sholat terdekat beneran. Sholat. Habis sholat, masih perang. Iya, perang lagi beneran tuh. Kisah nyata beneran. Jadi keinget. Jadi apa ya? Jadi masuk ke hati. Bukan sebagai kewajiban. Apa ya, ketakutan. Tadi gebukin kayak gitu beneran. Itu sering banget. Jadi kayak misalkan kita sholat isya nih, misalkan keluar dari habis asar kan ya. gitu. Nah maghrib itu lagi nongkrong. Kadang kan dulu aku ya, nih buat pelajaran peminum lah ya, ya sering minum gitu. Lagi minum maghrib itu, ada aja. Aku sholat. Iya. Ya aku dulu ya makanya itu orang tua aku nggak salah ngajarin aku tentang agama, nggak suruh ngaji kan pasti dijelasin ini mana yang haram mana yang halal kan, seperti itu kan. Aku suruh sholat. Nah di situ aku ya ngaji ngaji sana ntar pulang kayak gitulah, etok lah, absen tok istilahnya kalau sini absen muka aja gitu pulang. Yang penting orang tua udah ngaji loh, udah ya kan ya gitu. Nah di situ aku lagi minum ajan maghrib, aku sholat lagi minum, aku sholat dulu lah lagi minum. Aku diomelin nyokap, lebih takut diomelin nyokap daripada disiksa di neraka gitu. Itu kejadian nyata sering banget kayak gitu. Jadi ya itu aku salah ngambil persepsi tentang sholat dan ajaran orang tuaku seperti itu, dan kerasanya tuh sekarang waduh kadang kalau mau tidur mikir ya dulu sholatnya diterima atau enggak ya gitu ya, padahal lagi minum lagi perang gitu, tapi keinget sholat. Jadi gimana ya itu jatuhnya gimana tuh Mas Imam, coba dijelaskan tuh. Jadi melebar, tapi pada intinya kan ini didikan orang tuaku bener, cuman aku yang salah ya, tadi salah persepsiku salah. Ya kalau menurut saya ini untuk perihal segala hal yang baik, kita nggak usah meragukan diterima atau tidaknya. Asalkan itu hal baik kita jalankan meskipun dengan keterpaksaan, ketakutan ataupun dengan hal-hal yang lain, yakin aja bahwa itu akan diterima. Jadi kita nggak boleh berburuk sangka kepada Allah, karena Allah ini nggak melihat wajah kita, nggak melihat tubuh kita, nggak melihat apa yang kita lakukan. Tapi memang nggak melihat muka saya yang good looking ini ya. Kok mukanya udah gitu? Gimana nih? Ini adalah kebohongan. Enggak, soalnya orang tua saya itu menyebut saya ganteng banget. Oh iya, memang setiap anak ini ganteng di mata orang tuanya. Oh gitu ya. Tapi di mata temannya. Tapi saya meyakini itu sampai detik ini. Kalau saya good looking dan ganteng. Tapi gitu. Sekarang aku menyangka bahwa itu keyakinan yang salah. Oh keyakinan salah. Berarti kurang ketok berarti ya. Aduh Jan. Itu hanya supaya anaknya nggak nangis rewel gitu aja. Kadang kalau nangis rewel, aduh ganteng nangis terus kan gitu ya. Ganteng. Jadi kalau misalnya kita menjalankan suatu kebaikan ataupun apalah ya, tentang pokoknya tentang kebaikan itu ya kita yakini aja kita yakini, diterima. Karena kita mau menjalankan aja itu udah sesuatu yang istimewa. Apalagi kita bisa benar-benar menjalankan dengan hati, jiwa, raganya menjadi satu. Dengan keikhlasan. Tapi meskipun belum bisa ikhlas, jalani sebanyak mungkin kebaikan. Karena bisa jadi setelah banyak perjalanan yang kita lalui, barulah ikhlas kita temui. Karena ikhlas ini bukan dibentuk dengan sesuatu yang mudah, tapi butuh sesuatu tempaan, butuh waktu yang lama juga, tidak mudah. Ya karena saya ya berpikir kadang gitu, maksudnya kalau mau tidur ya, kayak ingat zaman dulu, maksudnya lagi nakal-nakalnya lah, lagi lucu lah ya. Iya lagi kalau kayak gitulah. Sempet-sempetnya, ayo perang. Allah Akbar Allah, satu ya. Iya itu benar, makanya kali saya lucu. Jadi dulu pernah masih ingat banget gitu. Pas lagi perang, orangnya pagi-pagi itu, orang lagi perang lah, udah pada bawa pedang segala macam itu. Ajan juga saya masih ingat banget lah. Langsung belekin motor, tes kayak gitu kan. Lu mau kemana ya kan? Ajan yuhur ya, iya. Tatarku salat dulu. Ini lagi perang ya. Kan tatarku udah beli nyokap gua kayak gitu. Nah terus pas lagi kayak maghrib itu lagi minum kan. Ajan
Tata gue sholat dulu soalnya, tetap sholat kayak gitu. Cuman habis sholat lanjutin, Lanjut lagi, ya. lanjut lagi. Kan kejeda Isya tuh, Isya. Iya. Sholat lagi. Break Tadi dulu. iya, break sholat. dalam bahasa ininya Break sholat ya. break sholat, tas itu ya udah lanjut Isoma. lagi. Iya, isoma tuh. Sholat apa? Iya. Istirahat, sholat, Sholat, makan ya kayak gitu. Jadi di saat ya kayak gitu mikir ini sholat apa diterima nggak ya ibadah gua kayak gitu. Diterima. Kadang lagi maksudnya kalau lagi bengong di kamar ataupun lagi mau tidur kan enaknya bengong dulu. Iya. Kadang kan seperti itu ya kepikiran kayak gitulah. Bengong dan melompong lah ya. Iya. Mangap dikit lah ya. Iya. Kayak gitu. Oh ternyata ya kalau hal tentang kebaikan itu kita harus meyakini lah ya. Harus itu. meyakini Bahwa apapun. kita diterima ya. Ya, tapi kalau saya melihat dari ceritanya Bang Topan itu sesuatu yang indah juga, karena memang yang namanya sholat ini meskipun belum bisa tumbuh di dalam hati, aku memang butuh sholat loh ya, belum bisa seperti itu, baru menyadari bahwa kewajiban atau karena ketakutan, tapi tetap sholat itu sudah sesuatu yang istimewa sekali. Bahkan memang sholat ini nggak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ada juga Bang Topan sholat dalam keadaan perang, memang itu ada dalam Islam. Jadi bukan ketika lagi waktu itu aja sholat, tapi memang ada sendiri sholat dalam keadaan perang. Itu namanya sholat khauf. Sholat karena benar-benar ketakut. Kalau Bang Topan takut orang tua, takut orang tua, iya. Kan, takut Udah gitu karena- perangnya bukan di jalan Allah lagi, Iya. bukan jihad itu, perang-perang bandel kayak gitu Iya. ya. Contohnya dengar suara ajan, sholat Heeh. kayak gitu tetap. tapi asalkan yang dilakukan dalam sholat itu saya kan adalah baik ya kan. Kalau dalam Islam kan ada sholat khauf ya kan. Jadi ketika terjadi perang, terus sudah waktunya sholat dulu. Jadi sholatnya keren lah, sholatnya keren, dibuat menjadi beberapa saf ya kan. Jadi gantian, ada yang ruku, yang satu lagi masih berdiri apa yang itu ya. Karena untuk jaga-jaga juga. Karena kita ini selain harus menjaga hubungan dengan Gusti Allah, hablum minallah, dan kita juga harus menjaga hubungan dengan manusia dan diri kita juga sendiri harus dijaga. Jadi Antara diri kita pun harus jaga ya. wajib menjaga diri kita. Nggak boleh kita pasrah, ya udah patahin aja. Nggak boleh seperti itu. Jadi ketika sholat itu juga ada yang sedang ruku dan yang satu lagi nih siap-siap seakan-akan seandainya ada musuh menyerang dan yang ini yang bertindak, ayo ini lanjut sholat. Jadi gantian, ada yang siaga, ada yang itu. Memang saking wajibnya sholat. Iya Bahkan Nah itu pernah lagi tuh masih mampu. Jadi posisinya dulu ya saya mah udah DPO banget DPO lah. banget ya, Udah Pak. DPO banget. Jadi DPO kayak tetap. dulu kayak ikut supporter juga lah ya, salah satu klub di Indonesia lah ya. Dulu fanatik banget saya dulu. Cuman sekarang masih menyukai, cuman udah nggak fanatik dulu ya. Cuman sebatas suka bola dan klub itu. Jadi dulu kan kalau nggak salah tur ke Malang ataupun ke Solo, kayaknya ke Solo. Jadi kita berangkat bareng-bareng dari Karawang itu, iya ke Solo. Nah itu kan nyewa bis itu di tengah tol baru dibuka-bukanya Cipali lah seperti itu. Lewat Cipali kan tengah tol. Nah terus pas banget ajan zuhur kayak gitu. Posisi ya itu biasa lagi pada minum namanya supporter kan minum kayak gitu kan. Nah nyari rest area, nah kan dulu kan baru Cipali dibuka, rest area Masih baru jarang itu ya? masih jarang banget. Nah, terus abang-abangnya, abang supirnya, ya berhentiin lu Mas Imam. Bang berhenti dulu pinggir, nyari kalau nggak nyari rest area di mana, ini masih jauh nyampe Brebes juga nggak ada kan kayak gitu kan. Orang tol baru dibuka, udah minggir dulu. Itu anak-anak tak suruh sholat, yang imamnya saya. sholat pertama dulu ya. Iya sholat dulu, kemudian tadi diomelin nyokap gua. Kalau ketahuan itu sampai di segitunya, maksudnya ketakutan dalam kalau meninggalkan sholat sama orang tua tuh gitu. Terus ada tetap aja ada yang maksudnya ya ada aja tetap yang lu lah kan nyokap lu nggak tahu. Lah kan Gusti Allah tahu. Iya. Sih jawab kayak gitu. Lah kan Allah tahu ya kan. Kan kalau Allah ngadu ke nyokap gua gimana? Jawabannya ada aja di sini. Buat melaksanakan sholat itu dalam sholatnya padahal ya ketakutan itu. Padahal jawab kayak gitu. Itu nyampe di pinggir tol itu bis berhenti ya kan, udah gelar spanduk kan, bawahnya spanduk kan maksudnya. Ya udah, wudhu tayamum, tayamum. aja. Kalau enggak pas ini pakai aqua, ada yang tayamum. seadanya Naik lah ya. aku masih kelingan tayamum, padahal nggak tahu niatnya. Ya udah yang penting niat wudhu tayamum udah gitu. Iya. Sholat imamin, begitu kan zuhur kan lumayan lah ya, nggak masuk maksudnya nggak bersuara gitu kan. Ya udah dalam hati aja, padahal bacanya kulhu gitu ya kan. Apalagi dulu kulhu kayak gitu. Tetap sholat masih imam. Itu gitu padahal ya itu tadi dalam keadaannya mabuk ataupun ya itu, tapi aku di saat itu berkeyakinannya biar nggak diomelin dan
aku udah suci lah istilahnya, Iya. gitu istilahnya udah wudhu kayak gitu. Walaupun tuh lagi pas perang ataupun lagi pas minum, lagi turbola juga, itu aku beranggapannya aku takut sama almarhum mama, dan kedua aku udah suci lah istilahnya, udah Iya. wudhu kayak gitu. Ya untung tadi dapat ilmu lagi, walaupun kita melakukan hal kebaikan lah ya, maksudnya kita melakukan hal kebaikan apapun jenisnya itu, kita harus yakinin aja lah ya. Berarti nanti malam kalau saya mau tidur, yakin sholat saya diterima gitu. Yakin, harus yakin. Ya. Jadi ya sekarang udah mandang tenang, udah nggak mikirnya kesana, Nggak mungkin mikir. nanti mikirnya aneh lagi gitu. Jadi sebuah kebaikan itu harus kita yakini lah ya. Ini jadi melebar kemana-mana, banyak cerita yang seru sih sebenarnya, dari orang tua, dari ya kehidupan pribadi ataupun cerita-cerita yang lain lah ya. Iya. Jadi temanya di sini masih orang tua, kita bahas balik lagi ke tema. Di kewajiban sebagai orang tua itu sebenarnya berat juga ya Mas Imam? Berat banget. Berat banget. Nah, kewajiban seorang orang tua berarti sinkron lah ya dengan hak anak Yang tersebut lah ya. anak bisa harus terima ya kan. Jadi kewajiban orang tua itu haknya anak lah ya. Haknya anak. Haknya anak. Haknya anak adalah kewajiban orang tua. Memenuhi segala haknya. Nah itu makanya saya sih, bukannya saya pribadi lah. Padahal orang tua saya itu mendidik saya bener banget ya. bener banget. Istilahnya kan yang nggak ada lah namanya orang tua mau menjerumuskan anaknya ataupun mengajarkan naik menurutku nggak ada, pasti bener banget. Cuman ya itu balik lagi dari kisah saya sendiri aja, itu saya mengakui di saat itu kayak nasihat orang tua saya sendiri itu selalu Masih menolak gitu. masih menolak lah. Menolak. Mungkin ya, makanya saya bilang tadi mungkin di saat misalkan saat ini pun mereka masih ada, mungkin aku masih menolak, mungkin ya, karena kalau penonton kepo nanti ada lah, pokoknya benang merahnya ada. Karena sesuatu hal itu mungkin di saat ini mereka masih ada pun aku mungkin masih menolak. Tapi ya maka dari itu Gusti Allah itu sayang banget mungkin ke aku ya. Saat ini aku merasa banget Gusti Allah sayang banget, dikasih ujian segala macam dan cobaan itu yang gunanya untuk mendekatkan. Iya, mendekatkan, dan aku baru tersadar, oh ternyata ini orang tua ini, aduh Zan, aku terkadang masih jujur di kamar tuh nangis karena dua hal aja. Yang satu nanti di episode berikutnya, yang paling utama itu orang tua. Nangis banget, sering nangisnya ya nggak kayak anak kecil, paling meneteskan dan sedih kayak gitu. Berpikir kok aku pas tersadar dulu ya Mas, pas mumpung itu aku malah mengecap diriku sendiri, itu malah aku anak durhaka. Aku sampai segitunya ke awakku sendiri, ke diriku sendiri, aku ini anak durhaka. Itu makanya tersadarnya itu pas udah nggak ada kehilangan. Aku mau ngakui sendiri, aku baru kesini, baru mondok lah istilahnya, baru dapat hidayah. Sampai kompleknya dinamain Al Hidayah ya kan. Mungkin dari situ ya sumbernya ya. Mungkin. Ini kita dulu siapa yang namain komplek Al Hidayah nih? Siapa dulu nih? Pengurus menamakan komplek ini supaya penduduknya dapat hidayah yang lebih. Bukan karena saya kan, bukan. Ya mungkin Salah satu kan. Ya itu mungkin pas baru kesini ya itu sering banget aku nyampe ngecap diriku sendiri itu anak durhaka. Karena kalau menurut saya ini ketika manusia hendak diberikan pengarahan oleh Tuhan, yang pertama Tuhan ini memberikan pengarahan kesadaran dengan sesuatu yang membahagiakan. Tapi ketika seseorang diberikan kebahagiaan, belum sadar, Allah masih punya yang namanya kekecewaan, kesedihan. Jadi yang pertama tetap Allah ini memberikan atau arahan mengingatkan kepada hambanya menjadi sesuatu yang baik dengan cara kebaikan. Kebahagiaan. Tapi ketika kebahagiaan tidak cukup untuk menyadarkan, maka Allah memberikan penderitaan, kesakitan, kecewaan ataupun lain sebagainya. Bener banget ini Mas. Bener banget, naik statement yang tadi aku setuju banget. Karena itu buat diriku sendiri kena banget. Iya beneran kena banget. Karena ya tadi itu, karena
ya apa ya, Gusti Allah itu pertama pasti mengasih kebahagiaan lah kepada ya. makhluknya ya, makhluk ciptaannya. Di saat kita sebagai manusia tidak peka ataupun tidak menyadari itu pada hal teguran ataupun ujian, nah baru dikasih rasa kekecewaan dan rasa kesedihan, sakit. Nah seperti itu aku rasain benar. Jadi dulu ya, nah kepo kan, kepo nih, pasti pada kepo nih semuanya. Nanti part selanjutnya, pokoknya seru dah cerita sama saya, seru lah. Pokoknya dari pribadi aja, maksudnya dari cerita pribadi masih banyak yang menggemaskan lah, seperti itu. Kayak punyonyo. Nah, jadi aku ya dulu seperti itu, dikasih kebahagiaan, aku belum sadar, belum sadar banget. Malah tambah kesana-sana lah ya. Walah Jan, malah makin kayak naik nuriku, malah makin angkuh aku, makin sombong, beneran. Mungkin ya, makanya itu kalau Gusti Allah nggak sayang aku nggak dikasih kesedihan dan cobaan seperti ini, dan aku nggak kesombong. Di saat ini aku baru merasa, oh ini loh saking emannya Gusti Allah mengawakku. Sayangnya ya. Iya, aku baru menyadari itu, Mas Imam, serius. Baru menyadari itu. Makanya di sini ya istilahnya aku menikmati banget lah proses apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah itu. Jadi aku kayak gini loh, sempat berpikir gini. Di saat ini aku berpikirnya gini. Di saat ini aku udah istilahnya kayak udah lepas, udah adem lah ya, seperti itu. Ya karena sering ngobrol sama Mas Imam, sering belajar dari Mas Imam juga, dari guru kita Abah, dari Mamas, dari anak Abah ya, seperti itu. Aku berpikirnya apa ya, jadi gimana ya, di saat ini tuh aku berpikir besok cobanya apa mana ya, kayak ngenteni malah menunggu ya. Iya, kayak menunggu. Karena apa ya, dulu kan ya aduh kayak gelisah banget, apaan lagi coba. Sekarang kayak bukan menantang sih jatuhnya, kayak ayo kayak mau uji coba ya. Iya, mau uji coba awak gini loh ya. Iya. Mau datang gimana ya? Ayo mau kayak gimana lagi sih mengawakku. Karena aku pribadi merasa apa maning sih, aku pedih wis, bahagia wis, sakit wis, apa maning Gusti Allah arep cara emang mengaku mengelingna mengawakku ke apa maning caranya. Tapi penasaran pingin ada sesuatu itu. Iya, kayak apa maning ya, apalagi ya, kayak menunggu gitu. Tapi ya memang terkadang ada rasa seperti itu, tapi hal seperti itu tidak bagus ya. Tidak bagus, karena memang jangankan kelasnya kita, ada nabi juga, seorang nabi yang meminta dirinya untuk dicoba, diberi ujian, jika badannya tidak bisa melakukan itu, apalagi kita. Mungkin kita ada timbul rasa seperti itu ya biasa, tapi kendalikan. Makanya ya itu, makanya aku pas kesini tuh merasa wah apalagi menunggu, tapi aku tetap berikhtiar tetap aku ya. Gusti Allah tok sing bisa ngerewangi aku di saat ini. Siapa sih yang harus ngerewangi maning? Nek karo Gusti Allah, nek kudu selain Gusti Allah kayak gitu. Aku yang saat ini aku rasain sih, aku alamin lah. Karena ya itu balik lagi, saking emannya Gusti Allah, wong tuaku jujur loro deh. Itu dalam waktu berdekatan itu masih mah. Ya? Iya. Jadi 40 hari jarak 40 hari. Aduh. Jadi almarhum bapak nggak ada, meninggal. Malamnya 40 harian almarhum bapak, paginya mama nyusul. Almarhum mama nyusul. Waduh, itu makanya sangat kompleks sekali lah ya. Komplit banget buat kehidupanku saat ini. Ya, jadi ini udah bagus nih, gimana Mas Imam nih? Ya sangat terpaksa lah ya. Meskipun lagi asik-asiknya. Lagi asik-asiknya mungkin di part 2 selanjutnya lah ya. Kita lanjut lagi lah ya. Ada ajan ini mau lari nih tuh, kakinya udah siap-siap. Bukan jadwalnya saya, mungkin yang lain. Udah pengen sholat juga ya. Kangen banget ya. Kangen banget benar. Jadi untuk obrolan sore hari ini kita sudahi dulu karena terbentur dengan kewajiban. Ntar saya domelin almarhumnya kan almarhum mama. Iya, tadi lagi kan berabe ya kan. Takut. Nah, betul. Aja juga berkembang, kita akhiri aja. Kita mengucap alhamdulillah. Dan apabila baik ya dari kita ya. Iya. Makanya kan tadi aku mengingatkan, maksudnya aku mengingatkan diriku sendiri. Jadi ambil hikmah dan pelajarannya aja lah.
dengan ya masih di benang merah tentang orang tua. Gimana Mas Imam? Bentuknya gimana biasanya? Bebas kalau saya sih. Oh bebas, berarti Ya, kita minta maaf dulu lah ya. Oh ya minta maaf dulu. Pokoknya intinya obrolan sore hari ini ya kalau ada salah-salah saya lah saya pribadi minta maaf dan Saya juga minta maaf. Minta maaf lah. Nggak bisa lepas dari banyak kesalahan. Nah, mungkin ada sepatah dua kata-kata buat tentang orang tua dari ini Mas Imam buat teman-teman subscriber. Orang tua adalah sesuatu yang paling berharga. Kamu akan merasakan berharganya orang tua ketika orang tua sudah tidak memiliki nyawa. Saat kita akan hanya tinggal sekolah. Bersyukurlah masih ada orang tua. Sebelum sebagian daripada nyawamu Itu pepatah dari Mas Imam untuk sore hari ini. Oke Mas Imam, terima kasih, Terima kasih, atas Pak. waktunya. Kita lanjut besok part 2 lah ya. Karena ditunggu aja part 2 nya. Soalnya seru banget nih. Karena jujur aja waktunya kadang ya kan. Saya kan DPO, jadi susah dicari Susah cari waktunya. Padahal udah dijadwalin udah bener apa nih? Udah lama banget ya. Ngobrol aja udah sampai karena saya statusnya di sini DPO. DPO juga statusnya ngasih Mas Imam sendiri ya jadi susah buat ngakuin waktunya lah ya. dan juga waktu dadak banget. Bilalah ada waktu luang, ayo kita. Nah, ya kan. ngobrol-ngobrol santai. Oke, terima kasih ya Terima kasih kawan-kawan. semuanya. Jadi sekali lagi petik pelajaran dan hikmahnya aja. Iya. Sekali lagi saya mohon maaf Sekian dari apabila kita. ada kata-katanya. Sekian dari kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih banyak kopinya.